Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Hidup Berdampak Melalui Perkataan yang Bijak. Hidup berdampak melalui perkataan yang bijak. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan yang baik untuk membangun sesuai dengan kebutuhan, supaya dapat memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang mendengarnya. Pendahuluan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari kita seringkali lupa bahwa perkataan kita memiliki kekuatan yang besar. Perkataan kita dapat membangun atau menghancurkan, dapat memberikan hidup atau mematikan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus bijak dalam menggunakan lidah kita. Bertelian dengan judul ini dan konteks ayat ini, ada beberapa bagian penting yang perlu kita simak. Bagian 1, konteks ayat. Dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus tentang pentingnya hidup yang berdampak melalui perkataan yang bijak. Dalam ayat sebelumnya, Paulus menekankan tentang pentingnya hidup yang sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 28. Kemudian dalam ayat 29, Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana kita harus menggunakan lidah kita. Bagian kedua, analisis ayat. Dalam ayat ini, Paulus menggunakan kata perkataan kotor yang dalam bahasa Yunani adalah sapros, yang berarti busuk atau tidak baik. Paulus ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan perkataan yang tidak baik, yang dapat merusak dan menghancurkan orang lain. Sebaliknya, Paulus mengatakan bahwa kita harus menggunakan perkataan yang baik, yang dapat membangun dan memberikan hidup. Kata baik dalam bahasa Yunani adalah agathos, yang berarti baik atau bermanfaat. Bagian 3, aplikasi. Bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini dalam hidup kita sehari-hari? 1. Berbicara dengan kasih. Kita harus berbicara dengan kasih dan empati kepada orang lain, sehingga perkataan kita dapat memberikan kasih karunia kepada mereka. 2. Berbicara dengan bijak. Kita harus berpikir sebelum berbicara,
sehingga perkataan kita dapat membangun dan tidak merusak. 3. Berbicara dengan tujuan. Kita harus berbicara dengan tujuan yang baik, yaitu untuk membangun dan memberikan hidup kepada orang lain. Kesimpulan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan lidah kita untuk berbicara yang baik dan membangun. Kita harus bijak dalam menggunakan perkataan kita, sehingga kita dapat memberikan kasih karunia kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat hidup berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Doa, ya Tuhan, ajarilah kami untuk menggunakan lidah kami untuk berbicara yang baik dan membangun. Berikan kami kebijaksanaan untuk berpikir sebelum berbicara, sehingga perkataan kami dapat memberikan kasih karunia kepada orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa yang berkuasa dan terhormat, Juru Selamat kami yang baik, yang penuh kasih, kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang hal yang indah, yakni perkataan yang bijak. Hidup berdampak melalui perkataan yang bijak. Biar Tuhan, kami semua yang mendengarkan siaran program ini hidup yang berdampak melalui perkataan yang keluar dari mulut kami, yaitu perkataan yang bijak untuk membangun orang lain, perkataan yang membangun sesuai dengan kebutuhan, supaya dapat memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang mendengarnya. Tolong kami, Pak. Acap kali kami lemah, kami tidak menggunakan perkataan kami dengan bijak. Ampuni, suci kuduskan kami, Bapa. Biar perkataan kami ke depan semua membangun iman, perkataan yang bijak, membangun, memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang mendengarnya. Tolong kami, Bapa. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Taruhlah perkataan iman, taruhlah perkataan yang membangun, taruhlah perkataan kasih bagi dalam bibir dan mulut kami, agar kami memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang mendengarnya. Tolong kami, Bapa. Ampuni kami, suci kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalam bangsa ini. Biar semua rakyat pada bangsa ini, biar semua mempergunakan perkataan dengan bijak yang membangun iman dan memberikan kasih karunia kepada orang yang mendengarnya. Tuhan memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Biar perkataan umat pada bangsa Indonesia ini, siapa saja, agama apa saja, semua orang ada pada bangsa ini menggunakan perkataan yang bijak dan perkataan yang membangun iman dan hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa ini, biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, bangsa ini, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang nama Yesus Kristus, perkataan yang benar, perkataan yang membangun iman dan memberikan jaminan keselamatan. Nama Yesus diproklamirkan, diberitakan, agar setiap orang sampai di pelosok manapun boleh mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya. Lidah mereka dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka boleh diselamatkan. Mereka diselamatkan, siap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal.
dalam kerajaan surga. Kami dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar dalam kerajaan surga kami semua umat-Mu yang percaya bersama dengan para malaikat dan orang kudus dari segala zaman sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tempat tinggal iblis, setan, antek-antek, para pengikutnya, penguasa-penguasa udara, di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami umat yang percaya dengan perkataan yang benar, membangun iman, berada dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman, mengasihi satu dengan yang lain, dan menggunakan perkataan yang membangun iman, menguatkan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tapi semua damai sejahtera, sukacita, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil dimanapun. Tuhan berkati para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta, para majelis, para jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan menjadi model, menjadi garam dan terang dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi pembawa salom, menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat gereja Tuhan, banyak orang bertobat, datang, percaya kepada Yesus Kristus, beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya S1, S2, dan S3. Tuhan berkati. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2, dan S3. Khusus mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah, baik skripsi, tesis, dan disertasi. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat, pemahaman, agar mereka boleh dapat menuangkan ide dan gagasan penuh dengan hikmat yang datang dari Tuhan, untuk agar membangun orang yang membacanya menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sekadar untuk menulis, tetapi semua punya tujuan untuk membangun iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen mungkin ada dalam ujung di konflik keluarga, di ujung perceraian, Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen menjadi pembawa salom, menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa boleh bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, di telinga, penyakit di organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit diabetes, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit saraf kejepit, penyakit tumor, penyakit apapun, penyakit stroke, lemah saraf, lemah otot, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit, kami mempergunakan perkataan iman
kepada Allah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, bahwa segala sakit penyakit dihancurkan, dilenyapkan, hilang penyakit kami. Dengan perkataan iman, kami usir segala sakit penyakit dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman segala sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Al-Kudus, Roh Allah yang hidup. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Kami bisa berdiri dan berjalan. Kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, karunia, rahmat, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajari kita di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Oh, belum direkam ya. Salah.